Adik saya juga ikut dikawal PSI. Mau heran, ya yang ngomong Gibran. Kini banjir zamannya Budi rindu partai PSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kalian pasti tahu ya partai PSI. Ketua umumnya adalah Kaisang Pangarep, di mana dia adalah adik dari Gibran Rakabuming Raka. Beberapa hari ini ada berita di mana cawapres Gibran Rakabuming Raka menitipkan Partai Solidaritas Indonesia PSI ke relawan Bolone Mase di Solo. Ya namanya juga itu partainya adiknya ya. Tetaplah dia harus mempromosikannya agar partainya bisa dikenal oleh banyak orang dan juga bisa masuk parlemen tentunya. Nah teman-teman semua, padahal ya kita masyarakat banyak tahu mengenai PSI, di mana ketika itu PSI sering banget berkomentar tentang Jakarta yang banjir. Nah kalau menurut gua pribadi sih ya, ini waktunya. Waktunya apa? Jakarta masih banjir. Harusnya mereka kader-kader dari PSI speak up lagi ya. Seperti yang menonjol banget itu Giring, Grace Natali, dan yang lainnya. Kemarin waktu Pak Anies menjabat, waktu Pak Anies nih ya, terus banjir Jakarta padahal udah ada sumur resapan tuh. Air cuma parkir berapa jam doang. Komentarnya guys, pokoknya mantap sekali gitu. Tapi sekarang kenapa kok senyap banget? Padahal kan ini momen. Harusnya mereka speak up lagi, berkomentar lagi, biar apa? Biar masyarakat semakin tahu. Dan masyarakat juga tahu bahwasanya dia konsisten. Harusnya seperti itu ya. Ini saran aja loh. Oke teman-teman semua, coba kita lihat ya. Dan nanti juga ada komentar dari netizen. Ini dia videonya. Hati-hati, karena jangan saling desak-desakan. Tetap rapatkan barisan, kuat konsolidasi, ini belum selesai. Pilkada, pilgub, dan saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Halo guys, nah ada berita menarik kemarin dari calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran berpendapat bahwa kedepannya tidak ada lagi tokoh yang akan tergantung pada partai politik. Hal tersebut diungkapkannya saat bertemu dengan relawan Bolone Mase di kota Solo, Jawa Tengah kemarin hari Jumat. Nah, putra sulung Presiden Jokowi ini menjelaskan bahwa arah politik anak muda sekarang nantinya ketika mencalonkan diri ke depannya akan berpusat pada gerakan komunitas tanpa partai. Sehingga menurutnya partai politik bukan lagi tumpuan seorang calon, ya, terutama dari kalangan anak muda untuk menjadi kontestan dalam kontestasi demokrasi. Nah, karena sekali lagi ke depannya katanya terutama anak muda ini arahnya akan ke social movement gitu, arahnya ke community base. Jadi tidak ada lagi calon yang akan bergantung kepada partai. Begitu kata Gibran di hadapan relawannya. Nah, tapi di saat itu juga Gibran meminta para relawannya untuk mengawal PSI, partai adiknya. Nah, ini gimana ya? Satu sisi katanya nanti anak muda tidak akan bergantung pada partai, tapi di sisi lain dia ingin relawannya mengawal partai adiknya. Begitulah, mau heran ya yang ngomong Gibran. Salam. Jadi bingung ya bang, inilah namanya ketidak konsisten. Kemarin juga belum lama ini Gibran yang mengatakan bahwasanya anti banget dengan botol plastik ya. Sampai saat debat menyinggung Caimin yang di belakang ada botol plastik. Tapi nyatanya dia sendiri menggunakan cup plastik ketika sedang berfoto ya, selfie dengan wanita. Nah tentu hal ini membuat kita berpikir ya bahwasanya Gibran itu tidak konsisten. Kata-katanya sering sekali tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Wajar ya kalau masyarakat akhirnya beropini seperti itu, karena memang kenyataannya seperti itu. Oke teman-teman semua, mungkin di video selanjutnya ini adalah saran untuk PSI ya. Bagaimana sekarang musim hujan, banyak banjir di Jakarta.
harusnya begini nih. Coba kita dengarkan netizen ini. Naik, naik, suaranya naik, tinggi sekali. Dulu banjir di zaman Anies banyak yang mengkritisi. Kini banjir zamannya Budi, rindu partai PSI. Sorry ya. Sekali lagi pemberitahuan kepada kader-kader PSI. Mana suara kalian? Hujan udah mulai banyak nih. Dari gluduk, gerimis, ini udah mulai deres. Kok belum ada suaranya juga? Hei doi, ngapain? Kekenyangan? Tidur? Jangan tidur mulu. Nggak ada faedahnya tidur mulu. Tuh, hujan tuh. Udah banyak ini. Biasanya komen Biasanya bikin konten. Ayo dong, semangat. Karena PSI, semangat. Dulu ada tuh partai yang kalau Jakarta banjir sedikit aja ramenya udah minta ampun. Tapi sekarang kalau lagi banjir di Jakarta, dia udah gak mau pusing. Sekarang yang penting suaranya dia naik lebih dari 4% supaya bisa masuk parlemen. Kan lagi diusahain sama bapaknya. Makanya dia gak ngurusin banjir dulu ya. Dia lagi ngurusin supaya partainya ini nih, yang partai kebun kosong, bisa ada isinya. Bener juga kata Bang Coki ya. Tapi memang iya loh, kenapa kok akhir-akhir ini di hitungan cepat ya justru PSI ini persenannya naik terus loh. Keren sih, keren. Tapi panas nggak ya kira-kira PSI dengar para netizen ini selalu ngomong, ayo mana nih PSI, mana nih, banjir nih, ayo denger dong. Ya tentunya netizen tuh menyuarakan ini bukan karena benci, tapi karena sayang gitu loh. Jadi biar konsisten aja gitu ya kan. Ya teman-teman semua, ngomongin soal konsisten, bagaimana sih orang pintar menjadi seorang pejabat konsisten, tentu itulah yang diinginkan oleh rakyat ya, dimana di awal mula berkampanye sampai ketika jadi pun konsisten dengan kata-katanya, yang dimana tidak korup dan ini dan itu. Nah ini ada video bagus juga ya, menarik, perlu kita tonton. Coba kita tonton dulu videonya. Koruptor-koruptor pelakunya kebanyakan orang-orang yang pintar, baik pintar ilmu agamanya, pintar pula ilmu umumnya. Orang jujur itu mujur. Ya, orang yang jujur itu senantiasa mujur. Sekarang cari orang pintar banyak, tetapi cari orang pintar yang jujur itu langka. Rupanya kepintaran kita sekolah dan kuliah itu tidak ekuivalen dengan sikap jujur. Dan berbahaya sekali sebetulnya orang yang pintar tapi tidak jujur. Kenapa? Karena kepintaran yang disertai dengan ketidakjujuran dan pandai berbohong, kerusakan yang ditimbulkan itu besar sekali. Ya teman-teman semua, gue sedikit ya komentar soal hal ini gitu ya. Karena memang banyak banget ya, masyarakat itu rindu sekali dengan pemerintah yang jujur, yang adil, yang di dalam hatinya itu takut kalau melakukan kesalahan, apalagi korupsi ya. Karena kelak di akhirat dia akan mendapatkan beban dosa yang sangat besar sekali. Seharusnya kalau sebagai pemimpin negeri ini tahu dan yakin ketika nanti akan diadili di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan jujur, lurus, adil. Pasti nih, tapi nyatanya masih banyak yang justru membelok ya. Oke teman-teman semua, yang terakhir ya, ini sampai ada yang menciptakan lagu nih. Coba kita dengerin dulu videonya. Punya mata tak melihat, punya kuping tak mendengar, punya hati tak punya rasa, punya kaki tak berdiri, punya tangan tak memberi, punya otak tapi tak berpikir. Inilah rejim Sontoloyo, banyak pejabat hanya cari kayo. Inilah rejim Sontoloyo, pejabat kayo, rakyat jara ono. Sontoloyo, tabrak aturan memang paling jago. Sontoloyo, ini negara bukannya
wis ayo. Rezim Sontoloyo memang tabrak-menabrak aturan itu menjadi suatu hal yang lumrah. Apalagi tumpuk menumpuk tentang keputusan. Keputusan yang lama tidak dicabut, sudah datang keputusan yang baru. Nah, itu yang terjadi di negara kita ini ya. Negara apa? Sontoloyo. Nah, harusnya dengan video-video ini jika pemerintah kita mendengar dan melihat ya, harusnya ini menjadi motivasi untuk mereka juga untuk bisa berubah dan membuktikan kalau kata-kata dari netizen itu salah, di mana pemerintahnya bagus, lurus, jujur, adil. Seperti itu sih ya. Dan itu yang kita inginkan gitu loh. Kita itu sangat merindukan sekali dipimpin oleh orang yang benar-benar lurus gitu loh. Yang dalam hatinya itu niat memang untuk mengabdi kepada masyarakatnya gitu, bukan justru malah membebani masyarakatnya atau memanfaatkan masyarakatnya sendiri gitu. Nah, gue sendiri sebagai masyarakat menginginkan hal itu. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Dukung terus ya. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.